ternyata pahala suami kamu waktu suami kamu akan pergi ke masjid, di depannya ada seorang kakek yang tidak bisa berjalan cepat, digendeng, dituntun lebihkan ke masjid. Padahal dekat, Allah sudah perlihatkan istimewanya pahala dari Allah. Makanya dia akan dukung kunaon teu jauh. Gitu. Kenapa tidak jauh? Allah cacakan saeutik diperlihatkan luar biasa, istimewa. Makanya Teh Haji kita sering melihat orang ada yang tersenyum. Itu apa? Gambar Allah sudah memperlihatkan nih kenikmatan yang luar biasa. Coba channel lebar sekarang sekarang saja. Kenikmatan yang luar biasa. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Suami kamu ketika Idul Fitri waktu itu memakai bajunya double. Yang pertama baru beli dari pasar baru, ngegelak ibu. Pokoknya ulah kan itulah, kamu teu boga duit meuli euy. Tadi abdi ini kaki bu malah. Pokoknya jabat teu boga duit itu jangan sok. Jadi intinya ada pengemis dikasih sinabu, tapi baju utilas, baju yang bekas kasih. Mere baju bekas saja pahalanya sudah istimewa kalau dipastikan. Makanya dia bertanya kaduhung kunaon teu alus. Jadi sakumah gede atuh pahala ibu memberikan yang baru. Yang bekas saja sakitu hebat begitu. Ustaz abdi mah tara tapi jadi agen penyalurna sok ngabagikeun kan amal. Ustaz abdi beri kata kita aya teh diseret di jero kaso aya. Terus aja bisa terus berulang. 3. Kenapa tidak semuanya? Ketika lebaran suamimu memegang roti 1. Luka dankin, luka jekolah penima, seperti itu. Tiba-tiba ada seorang pengemis teh minta dengan roti itu dibelahkan cenah teh, dibagi 2, dikasih setengah ewang, itu setengah kita yang ewang. Baru setengah ngasih itu pahalanya sudah istimewa teh. Makanya dia kaduhung kunaon teu kabeh dibikeun. Allahu Akbar. Makanya luar biasa. Amal ibu yang tidak terasa atau tidak terekspos sekalipun Allah merangkum. Paman tadi teh. Wal hayata Allah jadikan kita hidup. Untuk apa? Keur diseleksi teh haji urang teh ku Allah. Apa seleksinya? Hayata liyabluwakum, yang akan Allah terima itu persembahan dari kita itu bukan apa, hanya apa? Amalan yang terbaik. Nah, itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu teh haji, amal terbaik. Makanya ibu tong ragu ketika berbuat baik diekspos, dipoto, pakai sarungna saragam anu memang wah, lurus saja. Maaf. Rasul, apakah yang sombong itu? Kata Rasul, kata sahabat. 1, yang pakainya bagus, cincinnya bagus, jam tangannya bagus, atau kerudungnya bagus, atau brosnya yang bagus. Lah, kata Rasul, sombong itu dalam hati. Dan sepantasnya lah kita memakai pakaian yang terbaik, yang bersih ketika pergi ke majelis ataupun masjid. Gitu. Ya Bu ya. Dan dia mah gak mau Islam itu disepelekan dengan apa? Dengan penampilan. Ustaz teh dihina, baju teh kampret terus belel teh Ibu. Apalagi di Bandung atau Ibu, ya semat citik Bandung. Fashionable semua, sobat. Ya Robi. Ustaz pakai baju koko belel teh geus moal ditingali. Jangan karena mereka kan tausiah, geus alit. Tapi ketika mereka sudah nyaman melihat ustazah, melihat ustadz nyaman, minimal dia akan menerima ilmu-ilmu itu dengan mudah, membuka hatinya. Makanya, maaf, ketika saya pergi tausiah, sok jadi bingung, Bu. Pakai baju mana? Gitu. Karena harus pada matching dengan... Oh iya, pernah kata PPRB. Terus digunta, kenapa? Karena tadi ketika endorse dari merek yang lain, ketika tiba-tiba dipakai sama dengan jamaah apa, jadi aduh sama. Makanya, bikin sendiri, udah bikin sendiri, udah band. Itu pun endorse Bu dari Wali Band sampai saat ini, ini enak dipakai. Dari mama, begitu memang sami sih anak, alhamdulillah. Itu yang kedua, amal terbaik. Dan amal itu maaf Ibu, keikhlasan itu tidak bisa dijustifikasi kurang.
Contoh, ada yang diam tapi sombong, nu pamer tapi lempang wae orang itu. Sudah temen sombong bajunya halus wae, cepat dia harus memodis. Dah sombong di mana? Mending kena sombong baju halus daripada tebogan baju tuh sombong. Al-kibria sedikit pun sombong tadi gak akan pernah masuk surga. Ya Rabbi, makanya maaf Ibu, ada 4 faktor Bu yang mengakibatkan kita jadi sombong. Ini tahu teh sebab gitu. Apa? Yang pertama satu adalah kekuasaan. Kekuasaan kita. Lamun teu dibarengan ku ilmu sabar jeung takwa ka Allah tadi teh. Lihat Firaun. Betul Bu? Sampai dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sampai naik ke puncak tertinggi mawa jamparing. Betul teh? Pan busur panah. Sampai busuna pakai darah supaya kelihatan ke orang, nih Tuhan sudah saya gamparing gitu. Ditembukkan ke Allah. Kekuasaan. Tapi gimana tuh organisasi harus kekuasaan? Mangga harus ada. Tetap dalam eksperimen harus ada pemimpinnya. Contoh jangan organisasi kita pergi piknik tour, harus ada imam yang ditunjuk sebagai pemimpin arah itu. Kekuasaan kita mangga, tapi jadi amanah yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teh kan. Teh Hani, teh Vicky, yang depan 2 sampai yang lainnya. Yang kedua, apa akibatkan sombong itu? Adalah ilmu. Ilmu oke sami teh. Kalau kita tidak bisa mager dengan syukur dan sabar, bisa jadi sombong. Bisa. Padahal surah Allah, Bu, di Al-Qur'annya punya, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit saja. Jeung manusia itu teh hanya bisa ahli kabeh gitu lah. Contoh, saya pikir ahli di bidang chef. Ya chef ya. Chef dengan gitu lah. Bidang masak. Ini bagian ini kan semua tidak ahli. Makanya ada kolaborasi terbaik, kerja sama namanya. Ada ustadz ini ahlinya qiraah, bagus suaranya. Ini ahlinya kitab-kitab kuning, ini kan tidak saling menghujat. Ada yang ahli nyanyi, ahli sholawat, bareng kan? Juga kekasih halal. Alhamdulillah. 2, ilmu. Tapi lamun manfaat, teh Vicky ngajarkeun ka putrana abad tasa. Melalui kebun anak kan jadi manfaat. Apa itu? Itu disebut dengan jariah ilmu. Anu tidak akan pernah terputus. Ngocor we. Apalagi diamalkan ku budak urang gitu. Luar biasa. 2. Yang ketiga, mengakibatkan sombong itu adalah apa? Rupawan. Cantiknya, tampannya kita. Bu, ya Rabbi. Ayat as'ab nih, mesti dirubah-rubah tuh nah. Gitu. Orang sana mah tadi PSAPP. Alhamdulillah. Kenapa? Ya seperti itu kondisinya. Parah. Nah, ketika kita wajah itu jantankeun ka syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, yang mengakibatkan sombong itu adalah malun. Apa malun? Harta kekayaan. Harta dan tahta. Allah ya Rabbi, Bu, masih kena gaduh artos kan? Masih kena punya uang? Siap. Amin. Malun harta. Tinggal apa? Yauma layang fa'u. Nanti suatu hari tidak akan bermanfaat, Ibu. Harta kita. Tadi YouTube aja. Ya Rabbi. Wala banu ila biqalbin salim, dengan hati yang selamat tuh bakal enak. Allah. Terus ditemu orang tuh kekuasaan, temenang geris, temenang boga ilmu, temenang berat harus. Tapi di mana orang punya kuncian ku syukur, di mana orang telat kuncian ku sabar. Itu aja kunci. Bu, halo. Bu, Sa'labah itu kan sahabat Nabi. Dia itu teh haji kalau suatu pulang langsung pulang, enggak pernah ikut zikir. Karena bajunya sekali ewang dengan istrinya. Kan orang mah teh atuh sering baju teh lupa salah satu keluar gitu. Sampai kali Romali teh bingung pinuh ku baju-baju orang tiap pengajian. Itu. Apa eta mah? Sarapa Bu sampai ka Allah nyungkeun Gusti Rasul.
pangdoakeun atuh begitu kan abdi hayang beunghar coba ini hebatnya Islam kita kieu ya Allah guru tapi kan udah kasih aja ternak ini kan zahir kelihatan usahanya gitu. Teh dengan cateringnya Teh Rani dengan apanya teh ini dengan itu semua lah masing-masing punya pacabakan gitu tapi kan masing-masing berjalan di sana betul nggak Betul. arah sini tidak mesti semua harus jadi ini kan Iya. tapi saling melengkapi dengan kondisi nah, mudah-mudahan ibu profesi kita masing-masing di bidangnya sing manfaat Amin. khairun nas anfa'uhum linnas terbaik manusia yang bisa bermanfaat bagi manusia lain. Abi kan cerewet teh di mana nelpon teh di paledinya catat posnya mana di harian pada studi abi jadi ini so seperti apa ada konflik nah, ketika sudah jadi kaya yang asalnya berjamaah teh ikut saja dengan Rasul punten telat jadi tidak kenapa nguruskeun hal alhamdulillah ini itu yang kedua bu Ya. yang ketiga yang ketiga adalah apa yang ketiga korun itu sepupu Nabi Musa tapi adik Nabi Musa korun itu sampai menggolakan merebus itu gitu jadi masak air isinya batu hanya membebenjokan hanya memalingkan apa perhatian yang anaknya nangis lapar kan sebentar lagi sebentar terus iya sebentar lagi sebentar dibuka akhirnya dia ngedoakan Allah Musa tuh pangdoakeun cenah ka Allah gitu kan singkat cerita eta korun maaf Bu jadi jutawan jadi miliaran emas ini miti emas apa sabekeun Mas Tarno aya di korun tapi saking lebarna ibu mah itu harta korun emasnya disimpan di kamar teh digembok kunci nanti gembok emas seperti itu siap salam siapa sampai mana barusan Sampai digembok emas. Bu lomarina digembok gemboknya gembok emas lomari teh disimpan di kamar nanti dikunci nanti gembok emas kamar tuh di jero bumi di tengah imah dikunci deui gerbang teh kuncina gembok emas make pagar semua emas disungkeun zakat ku Nabi Musa menolak kenapa ini mah hasil usaha saya cek Nabi Musa ya Allah orang itu gitu cek Musa rumah Allah langsung jebret digencet terus hancur lebur semua harta sok Bu ketika korun sadar ayah sombong rada pantas Bu ya kurang pantes boga begitu sombong asa teu mungkin maka Rasul benci kepada orang miskin yang orang kaya yang sombong tapi sangat lebih benci karena miskin sombong lu kayak masih dik aya sombong kenana Bu tapi ketika orang teu boga hirup tapi ketika orang dikuncian bersyukur tadi teh Bu Haji insyaallah ada kita musibah sabar bisa dapetin ngadoa teh moal penting tapi can diijabah wae kan sok kitu orang betul sok kitu enggak Nabi itu Nabi Zakaria udah enggak Bu kan sudah diponis istri itu maaf ya enggak punya anak manopos atau mandul betul enggak tapi ketika terus berdoa kan punya anak langsung dijawab malaikat ya Nabi Nabi hidup namanya betul seorang nabi yang soleh dijamin surga angger aya batasan waktu hari urang ngajak tok share wae tenang atuh bos santuy bro gitu kan karena ada masa saat itu karena cara Allah mengabulkan doa itu 3 yang pertama maaf ya 1 kabul langsung ya Allah Gusti saya ingin langsung besok Bu dikabul yang kedua dibelokkan dengan keselamatan
Contoh teteh haji ngadoa hayang payu tanah contohnya. Gimana real ya? Tepat kan teh. Tapi takdirnya hari ini celaka diselamatkan ku Allah diganti. Yang ketiga invest di akhirat nanti. Besi orang jadi kaum muflis bu. Kalau ini memang nggak kan? Setengah jam. Bu muflis. Siapa orang muflis itu? Rasul bertanya bu. Ini kita ngobrol saja. Bu. Iya. Sahabatku sini. Ketika Rasul bertanya, maaf, Rasul bukan tidak tahu teh, hanya ingin mengetes saja ke sahabat. Sahabat, tahu nggak orang yang muflis itu siapa? Orang yang bangkrutnya nu kumaha gitu. Sahabat ngacung nu bangkrutnya anu modal ngabeak, dagangan beak. Semua cek Rasul, bukan yang itu yang gue maksud. Yang gue maksud itu orang yang bangkrut di akhirat, Bu Fikri. Tuh Bu Fikri ada, saya juga di Teh Fikri. Apa? Yang pertama, amalnya banyak, tapi di dunia belum islah. Masih banyak kesalahan, can minta diampura. Dipanggil Mas Sate, ibu, adek, ke depan. Nudung apa? Pink. Baju apa? Gitu. Di mana deh? TPL pink. Masuk. Balik masuk. Ketika mau masuk surga, jebret. Tiba-tiba datang di tukang, ya Allah, punten. Jangan dulu dikasurgakeun. Dulu keur di dunia belum beres urusan dengan saya. Saya dulu pernah dikata-katain diri hati, tapi can minta hampura. Bahkan saya kenal Bu Ade. Punten ya Bu, ini mah hanya contoh saja. Maaf. Akhirnya Bu Ade benar? Iya, sok sekarang tadi. Gak bisa dilawan deui. Gini atuh sekarang. Amal Bu Ade bikin ke orang ini. Diambil Bu amal orang. Karena belum islah di dunia. Diambil semua. Singkat cerita, amal sudah semua dikasihkan semua. Nu ngantri masih kene panjang. Amal kita sudah habis. Cek Allah bikin dosa-dosa itu tabrokun na'udzubillah. Itu disebut dengan islah di dunia. Makanya maaf. Di kita itu ada kebiasaan saling salam-salam. Halal bihalal. Kenapa? Supaya teka bawa ke akhirat. Agendakan lagi teh fikih halal bihalal, undang lagi. Kumaha carana. Jadi ada kesempatan kita, betul Bu. Karena namun kita tidak islah di dunia, tadi itu mesti kacana ke akhirat. Udah Bu. Saur Al-Bajali nyebutin kalau kita punya sah dengan Allah, cukup istighfar, ya Allah, diampuni kata Allah. Dosaku menggunung tinggi, tapi rahmatmu melangit luas. Tuh hari Pak. Tapi dosa sesama kita harus bilang, ibu punten, kamar teh nyebut senal ibu. Tapi kan tuh mungkin guru bebaraka mah teh. Udah we air mata menetes, ciri kita memohon maaf kepada teman kita. Hampura. Jadi namun diucapkan harus jadi pasti ada Tapi harus diungkap. Iya, maksudnya ada batasan. Kira-kira bakal sampai nggak seperti itu. Ada cara minimal kecap nanti kalau orang keur minta hampura. Makanya ada paribasa setiap lebaran, punten. Aya kalimat lebaran. Apa lebaran itu? Lebar. Cek langsung itu lebar, punten. Lebar. Urang geus berjuang Ramadan, ulah di dosa ade itu udah cek bahasa orang lebaran. Aya bahasa lubar. Lubar teh apa? Bebas. Cek orang Sunda mah cilik putih cek heran. Ulah gantar kekaitan, ulah tumul sirungan, catang supaya. Lihat di Kitab Tengah Madinah. Ini mah saling membebaskan. Oleh karena itu, momen akhir Ramadan ini, yuk kita saling memohon maaf atas segala kesalahan kita semua. Atas Bu. Kenapa? Tadi hadis Rasul, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan. Bu, halo. Jika umatku tahu akan pahala keberkahan Ramadan, maka umatku akan terus berdoa kepadaku semua bulan ingin jadi Ramadan. Bayangkan. Ramadan tomboro jangan pahala Bu. Di depan Bu Malawi sering jadi tukang dagang sabaraha hiji. Jajan. Menunya sama. Cilok, gorengan, kerupuk mie, banyu teh make oncom, sama kan? Logikanya, mungkin tahun ini dagang dia lamun tahun kamari telah. Itu keberkahan. Secara zahir Bu, maaf. Iya. Kedua,
saya pernah diundang ngaji ke Singapura, saya di bandara ketemu orang India. Ustadz, ya, dia pengusaha tekstil Bombay, pas ada toko Bombay tekstil. Tolong bilang ke Tuhan Anda, kalau bisa Ramadan itu tiap bulan teh Ramadan macam. Kenapa? Income saya 10 kali lipat bertambah ketika Ramadan. Itu bukan orang Islam. Tapi kano teh kaberkahan teh. Ini luar biasa. Maka disebut syahrul barokah, syahrul keberkahan. Yang Ramadan itu maaf, ketika kita mengerjakan pahala sunat teh diganjar wajib ke Allah. Itu Ramadan. Dan hebatnya maaf Ibu, ketika awal Ramadan waktu itu Allah langsung jadi ngagerok. Hei malaikat, nanti dikubur. Eureunkeun siksa. Coba. Ini yang luar biasa. Allah nyuruh ngeureunkeun malaikat nu keur nyiksa almarhum di alam kubur. Dan nanti malam Kamis Allah ngageroan deui, siksa deui. Makanya kita berdoa. Almarhum kita semua, urang doakeun selesai we geus. Cing meunang kenikmatan kubur nanti. Itu Ramadan. Dan Ramadan ini maaf ada 5 perlombaan teh disimpulkan. Adik, kalau dibanding ini abdi, ini kesemuan abdi, analisis abdi. Yang pertama perlombaannya puasa. Ibu ya, perlombaannya apa? Puasa. Khusus orang beriman, digerok Allah. Kenapa disebut perlombaan? Karena cek Rasul, kamin soimin. Banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Hanya mendapatkan pahala lapar jeung haus kumpul. Ya Allah, ya Rabbi. Kumaha? Anu masih berjalan ghibah, masih berjalan namimah. Allahu Akbar. Itu. Apakah Teh Vicky yang berhasil? Apakah Bu Ade yang berhasil? Ataupun Abi ataupun semua yang berhasil? Lomba saat ini. Kumaha berhasil nanti pasca Ramadan. Ada nggak peningkatan hati puasa ini? Karena orang yang berhasil Ramadan itu Allah sematkan la'allakum ketakwaan. Apa hasilnya Ramadan ini? Satu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Hasilnya teh orang yang berhasil puasa itu maaf, orangnya suka berinfak. Nah, ini dalam keadaan sempit dan benghar. Nah, saya tadi senang saya bikin telepon Ustaz, tersentuh sembako, siap. Dikondisikan. Berarti ada amal terbaik di sana. Satu. Yang kedua, hasil puasa wal kadiminal ghaib. Orangnya bisa apa? Mengendalikan apa? Emosi, hawa nafsu. Itu Vicky bener ya? Sebeda. Lebih cantik. Rapaskah kamu aja. Hawa nafsu yang berhasil puasa itu bisa memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang luar biasa. Eta hasil puasa. Eta mah tinggal ke surat Imran ada di sana kiri. Dan nuka opat, orang yang berpuasa itu di mana punya salah kembali cepat bertobat kepada Allah Subhanahu. Itu kalau nama Ramadan itu Ramadan istighfar dan speaker. Satu. Perlombaan yang kedua apa, Bu? Qiyam mulai atau tarawih. Itu perlombaan. Karena tidak semua orang bisa tarawih dengan sempurna, betul? Maaf, Bu, ini terlepas dari sahih ataupun tidak sahih. Ada fadilah sholat tarawih 1 sampai 30 dalam kitab Duratun Nasihin di sana ada. Yang pertama tarawih. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sahajal manusia Ramadan, ridho Allah diampuni dosa. 1. 2. Man qoma Ramadan, siapa yang berdiri tegak, artinya qiyamul lail atau salat tarawih. Ibu harus bisa membedakan antara qiyamul lail sama salatul lail. Qiyamul itu umum, Bu. Qiyamul itu bisa ngaji, bisa baca Quran, bisa sholat, qiyamul lail. Sholat itu adalah sholat tahajud tadi. Tarawih. Ada sunnah atau Ustaz? Betul, tapi muakkad. Dan tarawih itu hanya ada di Ramadan unggul. Bising kita penak di Ramadan. Jelas, Bu? Betul. Gitu tadi. Mau dibedakan apa? Itu tadi. Qiyamul lail berdiri semua, tegak. Kenapa? Ramadan, tarawih. Berhasil malurat atau dengan kesibukan kita? Ustaz Abdi bingung tarawih teh. Jadi itu tarawih kenapa gitu? Isuk 11 cek 2 tilu.
Nah itu tarawih aku. Kumaha mun 20 witir mah 11. Lu hiji bagi ribu atuh. Ya Bu. Maaf Bu. Riwayat Aisyah menyebutkan apa? Isrina 11. Tapi sholatul masna-masna tidak terhingga. Terus dua sampai banyak. Rasul tarawih ke masjid itu. Apa teh? Apa teh? Rasul nanti tarawih ke masjid. Tarik lagi 3 hari ke rumah. Cek Allah, tong getol ting di masjid. Besi jadi wajib ke umat anjeun. Sakitu sibukna atuh ngurus-ngurus sembako. Si moal teh kaburu, tarik jadi sunnah ku ada. Akhirnya nyari sendiri-sendiri Bu, ke masjid ini sendiri, masing-masing teh. Umar bin Khattab melihat, aduh, nah sorangan-sorangan asal kurang rame teh kompak. Kumpulkan we, kurang kompakeun tarawih teh aya nama barengkeun. Imam pertama itu Ubay bin Ka'ab, nu pertama ngimaman tarawih. Ngan cek Umar, geus heterogen jalmi teh loba nu sibuk jeung nu capeun. Ya, tong panjang ting surat teh macana. Tapi rokaatna tambahan. Nu 11 mah panjang suratna, nu 20 pendek suratna. Orang kita mah hebat. 11 boros suratna oge. Tapi kan sang anger gitu. Ini luar biasa. Jangan sampai punya alasan jadi tertarik gara-gara bingung 11 23 tarawih saja. Itu kita berhasil Ramadan. Terus Bu, 12. Perlombaan yang ketiga apa Bu? Talil Quran. Tadi ku ibu dibaca khatam Quran 15 hari cenah tinggal. Bu. Kenapa? Akhirnya ada bingkisan. Itu kan ribet. Ya, hadiah. Boleh enggak? Boleh, saya membolehkan. Kamu beri merema. Itu kan luar biasa. Karena ada hadiah. Motivasi Bu. Iya. Sekarang itu maaf kata Rasul, umat kalau